Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman dan kesempatan sehingga kita bisa hadir seperti biasanya pada majelis taklim yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, insyaallah dan nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, pokok bahasan kita hari ini lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin duduk, sekarang kembali ke sholat. Sholat yang wajib kita ada berapa? 5. 5. Kalau 5 itu jadi berapa rakaat? Apa ini itu makanya juga. Ya, sebelum waktu 17. 17 rakaat. Sama dengan 17 Ramadan. Oh iya Bu. Iya Bu. Subuh berapa rakaat? 2. 2. Bisa? 4. Maghrib? 3. Zuhur asar? 4. 4. Berarti benar kan? Iya, 4. Nah, jadi sini kita sebenarnya sudah tahu, kalau cuma kita saling mengingatkan, kita namanya tua tadi ya. Iya. Nah, jadi untuk sahnya sholat itu kita harus wudhu dulu ya. Nah, di sini syarat sahnya untuk sholat. Siapa yang tahu? Syarat sahnya untuk sholat. Tahu? Kita sah sholat harus ada syaratnya dulu. Syarat sahnya pertama tuh masuk dulu waktu sholat, kita dengar azan dulu. Jadi kalau kita wudhu, kalau belum ada waktu sholat, belum bisa kita sholat, ya. Nah, kecuali sholat sunnah. Misalnya dikit dulu aja. Iya, kalau sholat ini kan kita bahas sholat wajib. Kalau cak duha dan ngati azannya. Hah? Iya, harus subuh. Karena kalau belum dengar beduk azan kan masih waktunya fajar. Itu. Jadi kalau sholat wajib itu kita dengar dulu azan, ya. Itu tanda masuknya sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil, yaitu kita tadi berwudu. Ya, jadi pakaian kita ini harus bersih. Sama kita kemarin, kalau kita ragu setelah kita buang air kecil, lepas pakaian dalam kita, ya, daripada ragu-ragu. Yang ketiga itu ya tadi suci pakaian, badan dan tempat. Selain itu tempat kita sholat itu. Kalau kita kan, apalagi misalnya kita punya ingunan di rumah kucing. Nah, kita hati-hati, apalagi kalau kucing itu lagi dia masa birahi, nak menikah itu Bu, yang terutama yang lanang itu Bu, cascis be dia. Nah, kita hati-hati. Udah tuh misalnya kita punya cucung, anak yang masih kencing sembarangan, itu udah cukup kita lap kain basah, kita lap banyak. Itu masih najis itu Bu. Iya. Apalagi betina. Iya, apalagi betina. Jadi kita siram dulu, kita lap, ya. Baru kita pel lagi. Karena apa? Aman kita lap baik Bu, misalnya kencing Bu ya, kita lap baik. Waktu kita wudhu kaki kita basah, kita injak. Injaklah kita najis, batal. Nah, itu makanya harus bersih-bersih. Nah, setelah itu apa syarat sah kita itu untuk sholat? Menutup aurat. Jadi jangan terbuka aurat. Nah, kemarin ada ngomong cak mana kalau lagi sholat aurat kita terbuka, ya. Setelah itu menghadap kiblat. Sholat itu kehendak kita menghadap kemana be? Geser ke kanan, kaki ke kiri. Baca be harus menghadap kiblat. Terus ada pertanyaan, seandainya kita di tempat umum, ya, kita tidak tahu kiblat, tetap kita sholat kita menghadap ke sana, ke depan, ya. Setelah kita jika pas sudah keluar ada tuan rumah sholat menghadap ke kanan. Tapi kan kita berniat Bu. Ya niat. Nah, cuman kan ada arah kiblat. Itu wajib kita ulang. Ulangi lagi. Seperti itu, ya. Sama seperti yang kemarin Bu. Ketika aurat kita terbuka, kita ada pendapat. Kalau pas kita sholat kaki kita terbuka atau misalnya tangan kita sampai sini, itu kan secara tidak sengaja. Itu boleh diulang, boleh tidak. Tapi kalau memang kita lah terjingoknya Bu, nah pas kita lah sudah terjingok, kaki kita lah terjingok luar, itu sudah Ibu yakin tak? Kalau rasanya Ibu tidak yakin, rasanya tidak sah sholatnya, ulangi lagi. Nah itu, karena
Ya kan kita tadi kalau sholat, ya kan sering kaki kita terbuka, apalagi waktu kita sujud Bu, seringnya telapak kaki kita pas kita tahiyat, jenguk kaki kita sebelah sini keluar. Nah kalau di hati ibu tuh itu kan tidak sengaja. Kalau kata ibu, sudah sah, ulangi lagi. Nah, karena apa Bu? Kita lebih baik ngulang daripada kita tunggak ujung tuh, sholat kita tidak diterima ya. Selain itu, nak sholat itu kita pasang niat dulu. Niat kita sholat apa? Sesuai ke kalau maghrib niat maghrib, kalau isya niat kan isya. Tidak bicara di luar bacaan sholat. Misalnya kita lagi sholat bersin, hajim, astagfirullahaladzim. Kita kan bersin, alhamdulillah ya. Hajim, alhamdulillah. Bahasa itu luar bacaan sholat itu tidak boleh. Batal. Sudah bersin ya baik. Walaupun isi sholat nyebut tidak mati. Nah, sama seperti yang kemarin yang pernah kita bahas. Ketika kita sholat, ada yang ngetuk pintu. Ada tuh bersih dan buka, tidak buka. Stop lah bu sholat. Tak batal nanti bu sholat. Buka. Kalau misalnya kita masih fokus ke sholat, misalnya ketok pintu ya, kita nyaringkan suara kita sholat. Kuatkan. Kalau tidak dengar, diam ke ibu terus. Tapi kalau pikiran ibu lah bercabang, itu buyar. Niat ibu tidak fokus lagi. Dah berhentikanlah ibu sholat, ulangi lagi. Karena lah bercabang niat kita tadi tidak terima. Sama seperti kemarin, waktu sholat dilarang makan dengan minum. Bukan berarti bagi sholat kita ngambil minum, bukan. Makanan selo-selo gigi. Kalau keluar jangan ditelan. Udah kan. Sama kata minum. Minum tuh bukan berarti kita ngambil minum saya ini. Udah. Ketika kita bacaan sholat bisa Fatihah. Fatihah itu satu napas bu. Jelas udah kita tertahan di tenggorokan ini. Banyak kan? Ibu telan. Itu yang namanya minum. Jadi mengumpulkan air ludah. Nah, itu sama dengan minum. Itu yang namanya membatalkan sholat dengan makan dan minum. Kalau banyak di ludah tuh mana? Iya kan sering kan gitu ada nggak ibu ngerasa? Kalau banyak kan kumpul di sini. Kita telan. Nah coba kalau misalnya baca Fatihah tanpa napas itu, seolah-olah kan banyu ludah kita tertahan bu di bawah ini nih. Itu kan numpuk banyu ludah. Sementara kita ngomong kan nelan, nelan. Nah itu yang namakan minum tadi. Banyu ludah itu kita tampung. Nah makanya jangan nampung banyu ludah sama dengan minum. Tenggorokan kita kering tadi langsung kita minum banyu ludah tadi. Tuh. Yang maksudnya namanya lagi sholat minum tuh bukan berarti kita lagi sholat berhenti ngambil minum, bukan. Mengumpulkan air ludah sama dengan makan. Nah ada kulat gigi juga tuh. Nah ini pas kita baca kan kadang spontan bu ya keluar dari gitu. Jangan kita telan, buang gitu kan. Tuh. Tidak banyak melakukan gerakan yang bukan gerakan waktu sholat. Sudah tuh meninggalkan makanan minum tadi ya. Nah yang mana dimaksudkan dengan bergerak yang bukan gerakan sholat? 3 kali. Nah 3 kali. Misalnya ibu gatal. Ibu cek ini. Ini 3 kali bu. Ibu itu 9 kali. Jadi kalau nggak guna kejar siko. Tapi tidak puas hati ibu. Nah batal belum perbanyak. Jadi kalau misalnya ibu jari 5 berapa kali ibu tadi? Jadi kalau misalnya itu cek ini kan nah atau nak garuk. Nah jangan digunakan jari 3 sekali gerak per 3. Itu ya teman 3 bukan berarti 3. Satu ini dihitung 1 nah 3 kok itu syarat sahnya sholat. Kalau rukun sholat ini kan syarat sahnya. Jadi aman ini kita lakukan berarti sah gitu untuk sholat. Nah rukun sholat supaya sholat kita sempurna. Apa rukun sholat? Apa? Ayo yang pertama. Kita nak sholat apa bu? Pertama niat ya. Niat itu dipasang nggak di dalam hati? Iya kan bu ya? Baca ada masangkan niat dalam hati. Waktu kapan masangkan niat dalam hati? Waktu sholat. Iya waktu sholat waktu kapan? Waktu pertama kali. Coba praktek dulu. Niat sholat itu apa ya? Sama itu. Kemarin lah kita sudah wudhu. Ya coba. Sholat padu maghribi. Pasang niat. Ya sudah. Bu niat itu apa artinya? Diucapkan dengan lidah, dengan mulut, dilapaskan di dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Kalau kita sholat fardu maghribi salah rakaat mustaqbil kiblat dan nilatul Allah itu belum disahkan di dalam hati. Makanya kalau ibu dengar imam itu kan Allah, ya kan? Ya.
Ibu saya Allah, di hati kita mengucap, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, lillahi ta'ala akbar. Cuman jangan putus Allah. Di hati kita ngomong, Bu. Bukan berarti sengaja aku tidak terkejar. Hati kita ngikuti dalam gerakan kita, itulah namanya niat. Begitu Allah, di dalam hati kita sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, lillahi ta'ala. Sekarang aku sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat, lillahi ta'ala. Itu yang mengesahkan di dalam itu hati kita melok. Nah itu. Jadi yang Allahu Akbar. Ada orang sholat kan, usolli fardhu maghribi salah sarakatin mustaqbil kiblat ya dan nilai Allahu Akbar, itu tidak disahkan di dalam hati. Nah, yang baiknya itu hati kita melok diikuti dengan gerakan. Itu niat. Rukun yang kedua sudah niat. Apa? Iya. Takbiratul ihram. Jadi yang pertama harus Allah. Nah, itu makanya sudah niat tadi dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Sebelum itu Bu, kita berdiri dulu. Berdiri ini apabila puasa. Jadi aman kita tidak puasa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Kita berbaring, tidur. Tidak bisa berbaring, kita berbaring masih tidak bisa. Dengan isyarat. Jadi minimal isyarat. Misalnya kita langsung kita dalam keadaan suci. Langsung isyarat. Aman pasalnya ruku kita menike, sujud menike. Nah pakai isyarat gerakan badan. Makanya Bu sholat tidak kata istilah kita tidak bisa ngakunya. Tidak bisa lagi isyarat itu disolatkan. Sudah kan isyarat tidak bisa lagi, tidak bisa bergerak. Habis. Berarti tinggal disolatkan. Makanya menjual aku tidak bisa sholat. Berarti siap-siap Pak. Menjelang ngomong tidak bisa sholat lagi, siap-siap untuk disolatkan. Kenapa? Tidak bisa berdiri apabila puasa. Tidak bisa berdiri kita duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Tidak bisa berbaring isyarat. Isyarat tidak baca lagi. Ya sudah. Udah ini, duduknya saya ini tidak bisa orang. Nah, dia kan sakit kaki. Bisa. Saya ini jadi tidak bisa ke sini. Ya namanya duduk Bu sesuai dengan kemampuan kita. Tidak bisa. Iya, kemampuan kita. Karena itu kan tadi tidak harus cak ini harus itu. Kita bisa duduk cak ini, duduk cak ini. Kita bisa duduknya cak ini, ya cak ini. Nah, ya karena tidak bisa maksud Bu ya, kaki kita tidak bisa melipatnya. Nah, sakit, tidak bisa sampai selesai. Nah, bukan daripada sholat, memang itu kan tidak harus, kamu harus duduknya cak ini. Nah, sesuai dengan kemampuan. Maka di situ berdiri apabila puasa, duduk cak mana kita bisa. Nah, juga berbaring, Bu. Sana ini Ibu berbaring, di sini Ibu yang sakit kan apa aja gitu. Seharusnya kan kita tuh menghadap kiblat kan berbaring. Sementara kita tidak bisa, itu tadi. Berusaha tidak bisa. Iya, tidak bisa. Nah, yang salah tuh apabila kita tidak melakukan sholat. Sama seperti orang, cak mana sholat tidak pakai kunut. Kunut kan sunnah Bu ya. Yang jadi masalah tuh orang yang tidak sholat subuh. Nah itu. Walaupun tidak pakai sunat kan tidak apa-apa. Iya, walaupun tidak pakai Doa kunut. Yang penting sholat kan niatnya sholat. Karena apa? Kunut itu ya doa sunnah. Yang kita masalahkan dia bangun pagi tidak sholat subuh. Nah itu yang jadi masalah itu. Jadi kita masalahkan memang sebaiknya kita itu sholat tuh ditambahi bacaan kan apa sunnah itu Bu dilakukan mendapat pahala kan? Tidak dapat tidak apa-apa. Alangkah lemaknya Bu misalnya ada perbuatan itu kita tambah supaya pahala kita banyak. Nah itu. Terus apa lagi Bu? Al-Fatihah. Terus Surah pendek. Tidak masuk. Surah pendek itu tidak masuk Bu. Itu sunnah. Sudah Fatihah apa? Ruku. Sudah ruku? Takbiratul ihram lagi. Itidal. Sudah itidal kita sujud. Sudah itu duduk antara dua sujud. Sudah itu belum. Tahiyatul. Mengucapkan salawat kepada Nabi. Lagi salam dan tertib. Jadi salat tidak boleh nak sujud dulu baru ruku, sekendak kita harus tertib. Apabila tertib, makanya salat kita tidak sah. Berurutan. Sama seperti ada yang wudu. Kuping dulu, baru kepala. Ada yang kemarin leher. Leher itu kalau zaman dulu Bu, ibu-ibu tuh pakai leher ya. Sini. Nah, Kalau wudu acak-acak tuh kok ngandungi kemarin tuh. iya, tidak sah karena syarat wudu itu kan harus tertib Bu. Nah, yang boleh kita tinggal pun yang sunnah. Apa sunnah yang kemarin? Kuping. Ya, kuping. Terus apa? Kumur. Makanya beda kemarin kan. Setelah kita melakukan sunnah, baru kita pasang lagi niat. Bu, kalau niat ini bismillah Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita main ini pas niat baru muko. Boleh Bu?
Aku mah itu. Kemarin kan kamu kemarin. Ingat enggak praktek depan? Nah, kemarin baca dulu. Kan ada 2 kemarin. Kalau aku baca dulu. Kalau aku Ida ini dulu baru pas mau